kesalahan dalam mengelola keuangan. Kenapa sih kok ada orang yang bisa menabung, bisa investasi, dan hasilnya jadi besar, tapi ada juga yang mungkin income-nya besar, tapi kok duitnya habis? Jadi ada yang income-nya biasa aja, tapi dia bisa mengelola keuangan dengan baik, dan akhirnya bisa menjadi sebuah hasil investasi yang lumayan buat dia, tapi ada juga yang income-nya besar, tapi kok nggak ada hasil investasinya, malah nol kayak gitu. Hal itu karena adanya kesalahan dalam mengelola keuangan. Kalau kita salah mengelola keuangan, seberapapun besar gaji kita, pasti akan habis juga. Kesalahan dalam mengelola keuangan adalah, yang pertama adalah orang itu menyisakan, bukan menyisihkan. Jadi ketika dapat income, dia mengatakan pada dirinya, oke, nanti sisanya baru deh saya investasikan, baru deh saya tabung. Tapi ternyata orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, itu memiliki mindset yang berbeda. Dia memiliki prinsip bahwa ketika dapat duit, dia sisihkan dulu untuk investasi, untuk dana darurat, untuk di giving untuk orang lain. Baru sisanya itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kesalahannya adalah kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk menyisihkan, itu kita akan cenderung menghabiskan dari semua gaji yang kita punya. Pasti akan habis. Pasti ada aja pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya nggak penting, tapi akhirnya keluar kayak gitu. Jadi, harus menyisihkan, bukan menyisakan. Oke, kesalahan selanjutnya adalah ketika seseorang memiliki gaji yang lebih tinggi, mendadak gaya hidupnya juga jadi lebih tinggi. Nah, itu juga salah satu yang membuat seseorang itu sulit memiliki aset investasi yang cukup besar untuk masa depannya. Karena bayangin, misalnya contoh, dia memiliki gaji 7 juta per bulan. Gaya hidupnya, ya udah misalnya ambil aja 5 juta per bulan. Lalu mendadak dia naik pangkat, gajinya juga naik menjadi 10 juta per bulan. Mendadak dia nambah cicilan, dia beli handphone baru, dia beli kendaraan baru. Akhirnya, ketika gajinya naik, kenaikan gajinya itu dipakai untuk nyicil segala macam. Dan akhirnya tidak ada yang tersisa untuk bisa investasi, untuk bisa ditabung. Akhirnya jadi gali lubang tutup lubang lagi. Misalnya 2 tahun lagi, ketika dia naik jabatan lagi, gajinya jadi 15 juta. Mendadak, dia beli lagi mobil yang lebih mahal, beli lagi gadget yang lebih mahal, dan menyicil, sehingga itu akan membuat dia gali lubang tutup lubang tadi. Akhirnya tidak ada yang disisihkan, tidak ada uang yang diinvestasikan. Namun orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, yang saya kenal adalah ketika dia memiliki kenaikan income, gaya hidupnya tetap. Gaya hidupnya tidak ikut naik. Jadi contoh misalnya tadi, dia memiliki income 7 juta, lalu pengeluarannya 5 juta. Masih ada spare 2 juta untuk diinvestasikan. Lalu ketika dia naik income-nya menjadi 10 juta, gaya hidupnya tetap di 5 juta. Sehingga dia memiliki spare uang yang jauh lebih banyak untuk bisa diinvestasikan. Oke, jadi itu adalah prinsip untuk agar kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi teman-teman harus bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini, sehingga teman-teman tidak terjebak dalam kesalahan dalam mengelola keuangan yang membuat teman-teman merasa bahwa kok uang saya habis ya, kok uang saya hilang ya. Berasa hilang gitu, padahal kita nggak sadar kita membelikan barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan gitu. Oke? Jadi yang pertama adalah teman-teman harus mulai disiplin, menyisihkan bukan menyisakan. Ketika dapat income langsung dibagi ke beberapa pos, dari investasi, dari dana darurat dan lain-lain. Teman-teman bisa cek di podcast saya tentang cara bijak mengelola keuangan. Di sana dibahas detail. Dan yang kedua adalah teman-teman harus bisa tetap memiliki gaya hidup yang simple, yang sederhana. Jadi ketika income naik, gaya hidupnya tetap, ya, gaya hidupnya tetap, sehingga kita memiliki semakin banyak spare uang untuk bisa diinvestasikan. Oke? Thank you teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman dalam pengelolaan keuangan. Kalau teman-teman merasakan konten ini bermanfaat buat teman-teman, teman-teman juga bisa share konten ini ke lebih banyak orang lagi, ke teman-teman terdekat kalian semua, sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Oke? Kita juga bisa connect di Instagram, teman-teman bisa follow @andreasberdes, dan teman-teman bisa bertanya melalui DM, dan nanti akan saya bahas di podcast ini. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast ini, semoga bisa bermanfaat, dan sukses selalu buat kita semua.